Selamat pagi lur. Kali ini saya tetap sepedaan pas lagi puasa bersama Pak Sugeng dan Mas Andi. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa tips and trick gimana bersepeda ketika berpuasa. Yang pertama adalah ketika sahur, jangan lupa kita harus kayak jadi sapi gelonggongan, minum yang banyak. Wah, pokoknya minum air putih yang banyak. Karena kalau kita puasa, ya karena ya namanya puasa, no be don't right, nggak minum. Jadinya kalau pas waktu sahur, kalau saya sih sampai 1-2 liter air putih. Jadi pas waktu goes, lumayan lah, masih ada sisa-sisa cadangan air dari galon-galon onta. Tapi kalau pas kita sahur banyak minum air itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu adalah kita itu jadi sering mampir-mampir. Jadi kalau pagi puasa itu biasanya kita cari banyak pit stop. Tapi pit stopnya itu buat buang air lur. Ya namanya banyak minum pasti kebelet pipis. Dan kalau udah kebelet pipis tuh wis ora tahan, jadinya ya kalau puasa ya gitu ya Mas ya. Banyak pit stop CP-nya buat pipis. Nih, tak gocek isik kok gentenan. Yo. Kebanyakan CP lur. Wis lega Mas. Lega. Alhamdulillah. Wis ngene iki nek poso wis kakean mandek. Nguyah-nguyah wae. Iya. Yang kedua adalah pemilihan waktu pas goes. Jadi emang ada beberapa temen yang bisa goes pagi, ada yang senangnya goesnya sore. Jadi kalau pagi itu kita misalkan goes 1-2 jam itu paling habis itu haus sampai sore. Makanya kita harus jaga intensitasnya biar rendah. Tapi ada beberapa teman-teman yang suka goesnya sore, misalkan jam 4, jam 5, biar misalkan bisa intensitas tinggi, habis itu bisa buka puasa. Ada juga teman-teman yang suka goesnya malam hari. Jadi kalau malam hari itu ya karena udah nggak puasa kan, jadinya bisa bebas. Itu tergantung teman-teman. Sukanya goes pagi, siang, sore, malam. Kalau saya sih sukanya pagi karena ya udaranya fresh dan bisa menikmatin mentari pagi, embun-embun itu luar biasa, Masya Allah. Selamat pagi lur. Tips nomor 3, pilih rute-rute yang familiar buat kita. Jadi kalau pas puasa itu saya lebih senang milih rute-rute yang sudah biasa dilewatin. Jadi sudah apal. Kalau misalkan kita coba-coba rute baru, misalkan apalagi nanjak-nanjak yang kita nggak tahu, itu kan kita belum tahu kesiapan tubuh kita kayak gimana, terus nanti di depan ada rute kayak gimana. Kalau saya sih milihnya kalau datar nih kayak milih ke Sedayu, kalau nanjak ya ke Kaliurang, ke Gujeb. Nah itu rute-rute yang udah biasa dilewatin gitulah. Jadi istilahnya itu kita hafal lah, kita bisa main di speed segini, intensitas segini. Itu membuat kita lebih nyaman goesnya. Terus kalau udah tahu rutenya, juga dipilih jaraknya. Jarak itu kan mempengaruhi durasi. Kalau puasa sih biasanya saya goesnya nggak akan yang jauh-jauh, mungkin sekitar 30-40 kiloan lah kalau datar-datar. Kalau nanjak ya, kalau Kaliurang itu sekitar 25 kilo naik, tinggal turun. Jadi pokoknya kita harus bisa mengukur jarak dan waktu supaya puasanya tetap aman, lancar lur. Mas, poso goes aman ya? Aman. Yang penting apa kuncinya? HR jangan lebih dari 120. Oh, terus apa meneh? Cadennya ya rata-rata aja 70-80. Kayak lo mantap ya. 70 nih.
70. Aku meng 50 aku. Tips yang nomor 4 adalah low intensity quest ya. Jadi kalau teman-teman biasa quest cadence-nya tinggi, HR-nya tinggi, itu kalau pas puasa dihindari dulu. Saya kalau quest pas puasa paling HR-nya sekitar dijaga 120 sampai 130. Terus cadence-nya juga dijaga low. Jangan pakai cadence tinggi yang muter 90 100, wah, itu bikin cepet ngap-ngap, bikin cepet haus. Makanya kuncinya kalau pas puasa guys itu kita harus sabar. Karena kalau biasanya teman-teman misalkan nanjak banter atau datar banter, kita harus turunin itu bisa setengah sampai 3/4 lah. Misalkan biasa speed 30, jadi speednya ya 20 25. Atau biasa cadence-nya 100 ya diturunin. Itu kalau saya sih. Mungkin kalau atlet yang sudah terlatih beda. Karena kalau intensitas rendah itu lebih bisa menjaga. Buat apa-apa, Pak? Nah, kuncinya harus sabar karena yo guys, alon-alon itu kan kadang wah pengennya banter lah, tapi ini karena kita lagi puasa, kita harus sabar, low intensity, low HR, low cadence. Ini namanya pit-pitan. Kemarin kita sampai Gua Jepang juga aman ya Mas? Aman. Oke soalnya. Ya, jaga HR aja. Terus Awan-awan karo sambil cerita ini nggak coba kakean cerita ndak ngelak. ora pareng ya, rasan-rasan nggak boleh ya. Tambah ngeluh. Cerita apa? Oh, cerita bab utang. Ndak akhirnya dhuwur. Halo Mas. Tips yang kelima, kalau haus dan lapar ya ditunggu sampai maghrib buka loh. Jangan mampir warung, nanti ndak puasanya batal. Nah, habis ini kita pulang. Masih malah mau golek bubur. Dilalai tutup. Oh, jan. Dilarang moka. Mas jajan tutup, Bos. Apa? Mas jajan tutup. Ya.